Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ani Umi Maslahah selaku dosen mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, dan tak lupa teman-teman PAIC yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Nelusyifa akan menyampaikan materi tentang periode Mekah. Mari kita simak. Baik, yang pertama adalah pembahasan tentang kenabian. Rasulullah merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, tahun 610 Masehi, pada usia 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun dari tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Salah satunya adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surah Al-Mudaththir diturunkan sebagai isi perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut dengan as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam generasi pertama. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Hajirah, bekas budaknya. Sementara itu, dari golongan laki-laki dewasa, yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan atau tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itulah Rasulullah menyerukan agama Islam secara umum di tempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar mereka masuk Islam. Setelah selesai makan, Rasulullah pun menyampaikan dakwahnya. Namun, tiba-tiba Abu Jahal menghentikan pembicaraan Rasulullah dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan tempat. Keesokan harinya, Rasulullah kembali mengundang keluarganya. Setelah makan, Rasulullah pun menyampaikan dakwahnya dan kembali Abu Jahal mengacaukan suasana dan mereka yang hadir pun tertawa. Dalam keadaan riuh itu, Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu." Sedangkan tahap selanjutnya, Rasulullah mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Orang-orang pun berkumpul dan Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba, Abu Jahal berteriak, "Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Rasulullah hanya terdiam sambil memandangi pamannya.
Sesaat itu turunlah surat Al-Lahab, penolakan kaum Quraisy. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini. Salah satunya adalah kaum Quraisy Mekah. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah, diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah sebab Islam melarang menyembah berhala. Akhir periode Mekah. Setelah mendapat penolakan dari kaum Quraisy, Rasulullah dan para sahabatnya mendapat ejekan, cacian, dan siksaan. Tidak cukup sampai di situ saja, mereka juga membujuk Rasulullah dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Namun semua itu ditolak oleh Rasulullah. Setelah mendapat ejekan, siksaan, dan ancaman tidak dapat mencegah dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan para sahabatnya. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy tersebut, salah satu cara Rasulullah adalah dengan cara menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah, Rasulullah pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Salah satunya, Rasulullah mencoba mengajak orang-orang Thaif. Namun, ia ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Rasulullah tidak lalu berputus asa. Ia terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan baik dari orang-orang Madinah, dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Perilaku Rasulullah yang dapat diteladani. Perilaku Rasulullah yang dapat diteladani yang pertama adalah sifat sabar. Perilaku ini dapat kita teladani dari strategi Rasulullah yang melakukan dakwah tidak langsung secara terang-terangan, melainkan berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, agar tidak mengagetkan masyarakat Makkah pada waktu itu karena masih menjadi ajaran yang baru. Perilaku yang kedua adalah ikhlas. Perilaku ini dapat kita contoh dari kisah Rasulullah pada saat mendapat perkataan dari Abu Jahal. Rasulullah hanya diam dan membiarkan perbuatan tersebut karena perbuatan Abu Jahal akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Yang ketiga adalah memiliki sikap tangguh. Perilaku ini dapat kita contoh dari kisah Rasulullah pada saat mendapat penolakan dari kaum Quraisy dan orang-orang Thaif yang mencaci maki Rasulullah dan para sahabatnya. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak sedikit pun membalas semua perbuatan yang telah dilakukan kaum Quraisy dan orang-orang Thaif tersebut, melainkan mengikhlaskan perbuatan kaum Quraisy dan orang-orang Thaif tersebut dan melanjutkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, itu kehilafan dari saya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.